Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Indah sekali firman ini. Yesus datang untuk kita orang berdosa dan bukan bagi orang yang benar. Itulah tema yang kita ambil pada renungan ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tumbuh dalam lingkungan dan sistem nilai, etika, moral, ajaran dan tradisi agama Yahudi. Tetapi tindakan dan ajaran Yesus tidak sekedar meneruskan tradisi Yahudi, tetapi juga mentransformasi tradisi itu melalui kuasa dan belas kasih-Nya kepada orang-orang berdosa. Meskipun demikian, perubahan dan transformasi yang dilakukan Tuhan Yesus tidak selalu disambut baik atau positif oleh masyarakat, terlebih para tokoh agama tua-tua dari bangsa Yahudi. Ia justru mendapat perlawanan dan penolakan yang amat berat. Kita mungkin mengalami hal yang sama ketika kita membawa pembaharuan dan transformasi dalam lingkup kecil. Misalnya di tempat keluarga kita, tempat bekerja, atau di mana kita tinggal. Apa yang kita lakukan dengan benar dan baik tidak selalu disambut baik oleh orang lain. Bahkan bisa dianggap sebagai sesuatu yang membuat mereka merasa ya mungkin cemburu atau mungkin merasa disingkirkan. Atau menjadi membuat mereka tidak populer dan lain sebagainya. Itulah motif-motif kenapa yang baik tidak selalu ditanggapi dengan hal yang positif. Tapi jangan salah, selalu ada orang yang menerima kebaikan dengan penuh sukacita. Bagaimana sikap Tuhan Yesus menghadapi hal yang demikian? Bertransformasi, berbuat baik, tapi dihadapkan pada tantangan dan kesulitan bahkan ancaman. Di nats kita hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan sebuah mujizat. Mengampuni dosa, bahkan bersosialisasi dengan orang-orang yang berdosa. Dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia jumpai mereka. Dia sama-sama makan, duduk bersama. Tidak ada masalah bagi Yesus. Sekalipun semua ini baik adanya. Namun tindakan-tindakan Yesus mendapatkan tantangan terutama dari ahli Taurat dan kaum Farisi. Bahkan dari murid-murid Yohanes Pembaptis pun semua mencela, semua menghakimi, semua curiga terhadap tindakan Yesus ini. Mereka beranggapan bahwa itu tidak pantas bagi orang-orang kudus dan orang suci. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kepada orang Farisi yang selalu menganggap diri paling benar dan paling suci, paling legalistik, dan juga kepada ahli Taurat dan murid-murid Yohanes, dia selalu memberikan jawaban tentang hal yang paling mendasar dari apa yang mereka pahami tentang hukum kesucian, hukum Taurat,
kebenaran, kasih, belas kasih, dan formalistik. Satu hari ketika Yesus makan malam, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mengundangnya dan makan bersama-sama dengan Yesus. Para pemuka agama marah melihat sikap Yesus ini. Marah sekali mereka, karena Yesus telah melanggar adat istiadat Yahudi. Mereka tidak boleh campur dengan kaum pemungut cukai karena mereka adalah pendosa-pendosa besar dalam pemikiran mereka. Mereka simpulkan bahwa Yesus adalah sahabat orang berdosa, bukan sahabat orang suci. Dan memang itulah kenyataannya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa yang hilang, disebutkan dalam Lukas 19 ayat 10. Secara moral Yesus memang menjauhi dosa dan tidak terlibat dalam cara hidup mereka. Namun ia tidak memisahkan diri dari orang-orang berdosa. Apa gunanya Yesus datang kalau bukan untuk orang berdosa? Dia justru menghabiskan waktunya bersama-sama dengan mereka yang tercecer, terpinggirkan, terusir, dan tidak punya harga di tengah masyarakat yang munafik. Mereka-mereka yang sakit, menderita, terpinggirkan, inilah menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Sama dengan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan seperti Yesus. Kita memang selalu berelasi dengan semua orang dari segala kalangan masyarakat dalam aktivitas kita sehari-hari, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Tentu itu menjadi sesuatu tantangan. Tertulian seorang penulis berkebangsaan Roma menggambarkan hubungan antara orang Kristen dengan orang non-Kristen. Dituliskan demikian, kami hidup di antara kalian, menyantap makanan yang sama, mengenakan pakaian yang sama. Kami tinggal di dunia ini bersama kalian. Kami tidak mengasingkan diri dari pertemuan umum, dari pasar, dari fasilitas umum, tempat kerja atau penginapan. Kami mengolah tanah bersama kalian. Kami bekerja sama dengan kalian dalam urusan bisnis dan lain sebagainya. Semua manusia dikasihi dan berharga di mata Tuhan, punya hak yang sama dalam mengisi bumi serta menikmati hasil-hasilnya. Untuk itulah Kristus datang, menegaskan kembali hak-hak ciptaan Tuhan, supaya jangan saling menghakimi dan saling menyerobot. Kristus datang bukan untuk orang benar, tapi datang untuk orang berdosa. Kita juga sama, jika Kristus telah mencari kita orang berdosa, maka mari kita juga sama-sama mencari, bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang tersesat yang ada di sekitar kita, agar mereka juga kembali kepada Kristus seperti gembala-gembala yang baik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Jika setiap orang menyadari bahwa dirinya berharga serta tahu tujuan hidupnya, maka hubungan kita satu sama lain akan sangat indah. Persoalan, maukah kita menyampaikan berita indah ini kepada orang lain? Maukah kita bersama-sama dengan semua unsur manusia di dunia yang beragam-ragam untuk bersama-sama menikmati anugerah Tuhan? Anugerah keselamatan bukan saja mengampuni, tetapi juga mengerahkan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah pegangan kita, dan inilah harapan kita, dan inilah tugas kita. Peringatan ini berlaku bagi kita. Kita harus menjadi sahabat semua orang dalam kebaikan dan kebenaran. Mari kita tunduk kepadanya, membuka hati dan pikiran, agar pengajaran Yesus ini bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Selamat berjuang. Amin. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Tuhan mengingatkan kami sering mengandalkan agama formalistik kami dengan ritual, ibadah, persembahan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, kami lupa akan berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Karena dosa kamilah Yesus rela datang, mati di kayu salib, dan bangkit kembali naik ke surga untuk membawa kami menjadi penghuni kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu kepada kami orang berdosa. Kami pun harusnya menjadi pencinta-pencinta orang berdosa dan bukan malah menghakimi, menjauhi, dan menghukum mereka, tapi bersama-sama untuk memikirkan dengan jelas makna kedatangan-Mu ke tengah-tengah kami. Jadilah kami garam dan terang dunia, menjadi berkat agar mereka yang terhilang, yang tersisih, yang kurang beruntung dan kurang sadar dapat datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidupnya agar Tuhan menerima dan memberkati mereka. Hingga kelak di surga kami dapat bersama-sama memuliakan Tuhan. Berkati hidup kami dengan anak-anak kami hari ini. Biarlah kami bertransformasi, bukan merasa sok suci, sok hebat, sok dekat dengan Tuhan, sok beriman. Tapi hendaknya kami beriman yang sesungguhnya, berlaku adil, berbelas kasih, membantu orang, mencintai Tuhan dan sesama manusia. Terima kasih, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.